Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 375. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Demikianlah firman Tuhan dengan berikut. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang lain, orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam pembacaan kita hari ini, dalam renungan kita, saya berikan tema bagi kita adalah bagaimana mengikut Yesus. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, jikalau kita membaca di ayat yang ke-34, bagaimana pedasnya, bagaimana kerasnya perkataan yang boleh disampaikan oleh Yesus Kristus kepada setiap orang percaya, kepada murid-muridnya ketika ia menyampaikan firman ini. Dikatakan bagaimana Bapak Ibu, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Selama ini Bapak Ibu, kita sering merayakan Natal dan sering tema yang kita dengarkan kelahiran Sang Raja Damai. Kelahiran Raja Damai, di mana-mana tema ini dikumandangkan ketika menyambut Natal. Tapi mengapa dalam renungan hari ini yang kita baca, Yesus berkata bahwa kedatangannya bukanlah membawa damai, namun membawa pedang. Bapak, Ibu, saudara terkasih, hal ini disampaikan oleh Yesus Kristus sebagai orang percaya supaya hati kita siap dalam mengikut Yesus. Bukan berarti Yesus datang tidak membawa damai. Yesus datang membawa damai, yaitu memperdamaikan kita dengan Allah. Yang dahulunya kita adalah jauh dari Allah karena dosa yang kita miliki. Namun lewat kehadiran Yesus Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita layak di hadapan Allah. Dan kita juga diperdamaikan antara sesama kita, orang percaya. Inilah yang dibawa oleh Yesus Kristus. Dan pedang yang dimaksud ialah adanya penolakan yang terjadi dalam hidup kita. Sebagai orang percaya,
kita akan mengalami penolakan dari keluarga kita yang belum percaya, mengalami penolakan dari orang-orang sekitar yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ini adalah hal yang harus kita persiapkan sebagai orang percaya. Karena dalam mengikut Kristus, kita harus siap memikul salib. Dikatakan di ayatnya yang ke-37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Bapak Ibu, saudara terkasih, jelas Yesus berkata bahwa sebagai kita yang mengikut Yesus Kristus, sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya, kita ditekankan untuk lebih mengasihi Yesus Kristus. Karena apa? Itu bukti kita mengasihi sesama kita. Jika kita berkata aku mengasihi sesamaku, tapi kita tidak mengasihi Yesus Kristus yang adalah kasih itu sendiri, maka ada suatu kebohongan dalam hidup kita. Sehingga Yesus berkata, ketika engkau telah mengasihi saya, maka engkau akan mampu mengasihi sesamamu. Jadi Bapak Ibu, ada hal yang boleh disampaikan oleh Yesus bagi kita sebagai pengikut Kristus. Ini akan memisahkan orang-orang yang mengikut Kristus dan yang tidak mengikuti Kristus. Orang-orang Kristen atau orang-orang anti-Kristus yang menolak kedatangan Kristus, yaitu orang-orang yang tidak hidup dalam kasih. Namun orang-orang yang hidup dalam kasih itu, orang-orang yang mengikut Kristus adalah orang-orang yang senantiasa hidup dalam kasih, yaitu mengasihi kasih itu sehingga mampu melakukan kasih itu di antara sesama kita. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, tidaklah mudah untuk boleh mengikut Yesus Kristus, sehingga sebelum Yesus boleh mengumpulkan para mengikutnya, dia berkata secara pedas supaya setiap orang yang percaya kepadanya mau mengikutnya tidak lagi terkaget-kaget, namun telah mengetahui bahwa ada hal yang harus kita tanggung, ada konsekuensi yang harus kita miliki ketika kita mengikut Yesus, yaitu adanya penolakan. Karena Yesus datang bukan hanya membawa damai dalam hidup kita, tetapi ada pedang yang dibawa sehingga membuat pemisahan antara kita, bahkan dengan keluarga kita, bisa jadi dengan orang tua kita, bisa jadi dengan orang terdekat kita, karena perbedaan keyakinan. Dia tidak percaya dengan Yesus Kristus, namun kita percaya dengan Yesus Kristus. Hal ini akan membuat pemisah di antara kita. Karena Yesus berkata, sebagai orang yang Kristus harus sungguh-sungguh percaya dan melakukan kehendak-Nya. Inilah yang menjadi hal-hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu ketika kita ingin mengikut Yesus Kristus. Bagaimana cara kita mengikut Yesus Kristus, yaitu hidup seturut kehendak-Nya, walaupun ada tantangan yang akan kita hadapi. Kita harus sudah siap Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dikatakan di ayatnya yang ke-40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus adalah kasih, sehingga Ia mengajarkan kita sebagai pengikutnya untuk boleh hidup dalam kasih itu. Dikatakan bahwa sebagai orang percaya kita harus menyambut sesama kita, sehingga kita menyambut Allah dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa berkata kita menyambut Allah dalam hidup kita, menyambut Yesus Kristus dalam hati kita, bahkan sesama kita juga kita siap menyambut. Oleh karena itu, hidupilah kasih itu dalam hidup kita, karena itu adalah suatu bukti terbesar dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Dan melalui kasih itu kita akan dimampukan dalam menjalani setiap tantangan sebagai pengikut Kristus. Karena apa Bapak Ibu? Ada upah yang besar yang telah Tuhan siapkan bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh melakukan kehendak-Nya, mengikut Kristus sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, hiduplah sebagai pengikut Kristus yang setia. Maka kita akan dimampukan untuk hidup dalam kasih-Nya,
bahkan dalam menjalani aktivitas kehidupan kita, sekalipun ada penolakan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi percayalah, yakinlah, ada Yesus Kristus akan menolong hidup kita, memampukan kita untuk tetap setia dalam mengikutnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan hari ini yang boleh kami dengarkan, yang boleh bagaimana Yesus menyampaikan adanya pemisahan di antara pengikut Kristus. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pengikut-pengikut yang setia. Walaupun Tuhan ada penolakan yang terjadi dalam hidup kami, bisa jadi berasal dari keluarga kami, bahkan orang-orang yang terdekat, karena ketidakpercayaan mereka kepada Yesus Kristus. Tapi kami percaya itu bukan suatu hal yang besar yang membuat kami lari daripada jalan Tuhan, tapi akan tetap setia mengikut Engkau. Oleh karena itu kami rindu, biarlah kuasa-Mu boleh senantiasa memampukan kami untuk tetap mengikut Engkau, menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.